Gertakan Gibran sangat telak sekali. Kalau saya salah, tangkap detik ini juga. Ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais dan mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli mendatangi kantor KPK. Mereka mempertanyakan perkembangan laporan dugaan korupsi dengan terlapor Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Dilansir Detik News, Rizal Ramli dan Amin Rais bersama sejumlah orang menyambangi gedung KPK siang ini. Mereka berniat untuk bertemu dengan pimpinan KPK. Kita semua sebelum datang ke sini punya niat baik dan harapan baik bahwa KPK, pimpinan bisa bertemu dengan kami. Tapi mereka ketakutan ketemu aja nggak punya nyali, kata Rizal di gedung KPK Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023. Rizal mengatakan kedatangan pihaknya hari ini ke KPK untuk mempertanyakan proses laporan dugaan korupsi dengan pelapor dua putra Presiden Joko Widodo, yakni Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Laporan itu dilaporkan oleh dosen UNJ, Ubedillah Badrun pada Januari 2022. Menurut Rizal, kedatangannya tidak disambut hangat oleh KPK. Tuntutan untuk bertemu pimpinan KPK pun tidak terpenuhi. Tapi niat baik kami ternyata disambut dengan negatif. Disambut dengan arogansi kesombongan birokrasi. KPK ini gak berani ngadepin yang kuat. Itu kenapa Ubed setahun lalu datang ke sini minta supaya dituntaskan kasus pengaduan KKN dari Gibran dan Kaisang, jelas Rizal. Ubedillah Badrun selaku pelapor juga hadir dalam rombongan Amin Rais dan Rizal Ramli ke KPK siang ini. Dia mengaku ada bukti baru terkait laporannya yang ingin disampaikan kepada pimpinan KPK. Hari ini kita menagih janji dan menambah beberapa informasi yang harus ketemu langsung dengan pimpinan KPK. Tidak bisa diwakilkan yang lain. Ternyata hari ini pimpinan KPK nggak ada satupun yang berani ketemu kita, katanya. Terlihat sejumlah elemen masyarakat turut hadir dalam rombongan Amin dan Rizal. Rombongan tersebut terdiri dari perwakilan mahasiswa hingga kelompok emak-emak. Sementara itu, KPK menyebut Amin Rais dan Rizal Ramli hendak membuat aduan. Amin Rais, Rizal Ramli DKK, betul siang ini datang ke KPK. Mereka bermaksud menyampaikan aduan, kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di gedung KPK, Senin 21 Agustus, dilansir Detik News. Mereka sudah ditemui petugas, namun pada akhirnya tidak jadi menyampaikan aduannya, katanya. KPK, kata Ali, selalu terbuka menerima aduan dari masyarakat. Ali mengatakan KPK melindungi identitas para pelapor. KPK tentunya membuka ruang dengan sangat terbuka bagi setiap masyarakat yang ingin menyampaikan aduan dugaan tindak pidana korupsi. Namun tentunya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga layanan publik ini dapat berlangsung dengan tertib, ujar Ali. Dalam mekanismenya, KPK pun akan melindungi identitas para pelapor sebagai bentuk perlindungan, kecuali justru pelapor sendiri yang mempublikasikan identitasnya, tambahnya. Laporan terhadap Gibran dan Kaisang itu sudah diarsipkan KPK. Alasannya, pelapor melaporkan Gibran dan Kaisang terkait dugaan perbuatan saat keduanya bukan penyelenggara negara. Jadi pada tanggal 10 Januari 2022, KPK memang menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup-grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron kepada wartawan Jumat 19 Agustus 2022. Jadi sesungguhnya yang dilaporkan asumsinya ini adalah sama-sama sebelum menjadi pejabat negara, jelasnya. Dia mengatakan KPK telah melakukan verifikasi kepada pelapor. Gufron menyebut Ubedillah tidak mempunyai uraian fakta hingga data pendukung terkait laporannya ke KPK. Jadi laporan itu menjadi tidak jelas. Sejauh ini indikasi tindak pidana yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas dan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi dan atau data dukung terkait dengan penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan, jelas Gufron. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ubedillah pada waktu dulu sudah pernah ditantang Gibran. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka selalu sudah menanggapi soal laporan yang disampaikan dosen Universitas Negeri Jakarta atau UNJ yang juga aktivis 98 Ubedillah Badrun ke KPK. Gibran belum akan melaporkan balik Badrun ke pihak berwenang terkait hal tersebut. Ngopo melaporkan balik? Kenapa melaporkan balik? Kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 11 Januari 2022. Suami Selvi Ananda ini justru menantang Ubedillah Badrun untuk membuktikan dahulu kesalahannya. Jika memang dia terbukti bersalah seperti yang dituduhkan, putra sulung Presiden Jokowi itu pun siap ditangkap. Itu kan sudah dilaporkan, dibuktikan dulu. Nah, aku salah cekelen. Penak toh, buktikan sih aku salah pora. Kalau aku salah, tangkap, penak kan? Buktikan dulu, saya salah tidak, tegasnya.
Nggak salah detik ini tangkap ya Rapopo, buktikan dulu. Jika tidak ada bukti, itu namanya fitnah, sambung dia. Bagaimana menurut Anda? Ngakak, Gibran bilang tunggu tawaran dari Anies, maunya dengan Ibas. Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Gibran sedang menjadi primadona luar biasa. Gibran awalnya melejit karena ada kabar Prabowo berminat menjadikannya seorang cawapres. Tapi kemudian PDIP tidak mau kalah. Mereka juga mempertimbangkan mengusung Gibran jika nantinya MK mengabulkan usia minimum capres dan cawapres 35 tahun. Kalau PDIP berminat, ya wajar karena Gibran kader PDIP. Yang lucu adalah Prabowo yang sudah tahu Gibran kader partai lain, tapi terus memaksakan narasi bahwa Gibran lebih cocok dengan dia. Tidak ada malu dan etika sama sekali. Ada yang lebih lucu lagi, jubir Anies mengatakan Gibran cocok jadi cawapres Anies. Kacau kuadrat. Ini hal yang mustahil. Hanya orang putus asa yang mau jadi cawapres Anies, misalnya AHY. Anies itu sudah tidak punya harapan. Anies hanya capres penggembira yang bakal pulang kampung duluan di Pilpres. Sekelas Yeni Wahid, Hovifah, Mahfud MD dan Sandiaga pun tidak mau berdua dengan Anies. Tidak ada gunanya bertarung di Pilpres bersama dengan orang yang peluang menangnya sangat kecil. Apalagi Anies punya cap buruk dan mereka tidak mau ikut kena getahnya. Sebenarnya ini adalah candaan dari Gibran. Gibran bilang begini, dia menunggu pinangan dari Anies untuk maju sebagai cawapres. Gibran juga mengatakan ingin berpasangan dengan anak SBY yaitu Ibas. Tinggal nunggu ada penawaran cawapresnya Pak Anies, tapi saya inginnya malah sama Mas Ibas, semoga ya, kata Gibran. Untung aja Gibran tidak bilang mau menunggu tawaran dari Rocky Gerung. Ini artinya Gibran malas menanggapi pertanyaan soal dirinya yang kerap dirumorkan menjadi cawapres. Ketimbang capek dan risih, lebih baik dibalas dengan candaan. Mau menunggu tawaran dari Anies dan maunya sama Ibas, atau maunya sama Novel Bamukmin dan lain-lain. Kalaupun nanti MK memutuskan menggolkan usia minimal 30 tahun, pasti PDIP duluan yang ambil start. Mau Prabowo atau Anies yang berminat tidak akan punya harapan. Jadi silahkan gigit jari aja deh. Apalagi Anies, waduh, Gibran mah cari masalah. Ini namanya menghancurkan karir politik sendiri. Kalau Anies sih mau-mau aja karena bakal menguntungkan dia secara elektabilitas. Tapi Gibran rugi besar. Gibran lebih baik fokus saja memimpin Solo pelan-pelan naik. Usia masih muda, perjalanan dan masa depan politiknya sangat cerah. Asalkan kerja yang benar, jejaknya mudah meniru Jokowi. Untuk apa terlalu ambisius? Cepat atau lambat Gibran bisa jadi presiden kok. Ngapain jadi cawapres, apalagi cawapres Prabowo atau Anies? Bener gak? Bagaimana menurut Anda?